Oke baik, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Billy. Dan saya Zaki. Dan saya Nabila. Oke baik, di sini kami akan membedah sebuah topik tentang elektronika daya. Lebih tepatnya sih rangkaian listrik AC, yaitu analisis gelombang fasa pada rangkaian full bridge inverter dengan menggunakan komponen IGBT. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tegangan searah atau DC itu bisa diubah menjadi tegangan bolak-balik atau AC, mengapa komponen tertentu dipilih, serta bagaimana matematika di balik filter RLC dapat membentuk gelombang AC yang mulus seperti yang kita lihat pada simulasi nanti. Baik, mari kita mulai dari pengenalan komponen terlebih dahulu. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang kita gunakan. Jadi komponen yang kita gunakan di sini adalah komponen IGBT. Nah, kenapa kita pakai komponen IGBT? Padahal kan di pasaran kita punya banyak pilihan, kayak ada MOSFET, ada BJT, dan komponen lain. Nah, pada rangkaian inverter ini kita menggunakan IGBT. Nah, jadi coba kita komparasikan nih. Kalau misalnya kita pakai BJT, komponen ini lambat dalam proses switchingnya, dalam proses saklarnya, dan butuh arus pemicu yang besar sekali untuk tetap aktif. Nah, jadi karena sifat BJT seperti ini menyebabkan sistem kendalinya menjadi boros arus. Nah, kalau misalnya kita pakai MOSFET, memang switchingnya cepat, tapi untuk pengaplikasian daya atau tegangan tinggi, hambatan MOSFET ini akan naik drastis. Akibatnya muncul rugi daya berupa panas yang besar atau conduction loss yang tinggi. Nah, disinilah IGBT menjadi pilihan kita, karena IGBT ini memiliki gabungan sifat dari si BJT dan juga si MOSFET. Nah, di IGBT itu punya karakteristik input MOSFET yang berbasis kendali tegangan pada kaki gate-nya, sehingga sangat hemat daya untuk pemicuan. Di sisi lain, ia juga punya karakteristik output BJT yang punya tegangan konstan yang lebih tinggi dan juga daya atau kemampuan menahan arus yang lebih tinggi, sehingga sangat tangguh dalam menahan tegangan dan arus yang besar, dan rugi daya dan panasnya itu menjadi minimum. Oke, kita lanjut ke cara kerjanya. Jadi secara ringkas, cara kerjanya itu ketika kaki gate diberi tegangan pemicu dari gating block, medan listrik membuka gerbang internal dan arus mengalir bebas dari kolektor ke emitter. Begitu tegangan gate menjadi 0, aliran arus langsung terputus total. Oke, itu penjelasan untuk pada bagian komponen. Terima kasih. Sip. Baik, jadi di sini kita masuk ke bagian rangkaiannya. Jadi ini saya jelaskan dulu definisi dari rangkaian penyara gelombang. Rangkaian penyara gelombang itu adalah rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus DC. Dalam prosesnya, penyarah memanfaatkan komponen semikonduktor seperti dioda atau saklar elektronik, misalnya transistor, MOSFET, atau IGBT untuk mengatur arah aliran arus sehingga hanya mengalir dalam satu arah. Nah, jadi di sini di rangkaian yang kami buat ini, kami sudah dapat nilai-nilai yang sudah pas untuk ditunjukkan gelombangnya. Jadi pertama di tegangan awal, tegangan masuk di DC itu kami menggunakan nilai amplitudenya 100. Lalu di G1 kami menggunakan 4 buah IGBT di sini ya. Jadi di bagian G1 dan G4 itu aktif bersamaan. Ini G1 dan G4 itu di 0 sampai 180 derajat itu aktif bersamaan pada fase 0 hingga 180 derajat. Itu menghasilkan tegangan positif plus 100 volt pada beban. Selanjutnya yang G2 dan G3 itu aktif pada fase sekitar 180 sampai 360 derajat. Itu dia menghasilkan tegangan negatif minus 100 volt pada bebannya. Nah, untuk bagian di dalam gating blocknya itu kami setting frekuensinya di 60 Hz. Alasannya itu karena untuk menyelaraskan dengan standar frekuensi sistem tenaga listrik komersial yang digunakan di skala global. Selain itu, frekuensi 60 Hz ini
Itu juga memberikan parameter pengujian yang sangat ideal untuk melihat bagaimana filter RLC mereduksi harmonisa pada frekuensi real industri. Selanjutnya di sini kami menggunakan induktor yang senilai 0,15. Selanjutnya ada kapasitor, nilainya ini sekitar 0,0005 farad. Bloknya kami tambahkan juga di sini hambatan atau resistor itu senilai 120 ohm. Baik, mungkin sekian bagian rangkaian. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk kepada kalkulasi matematis dan estafet gelombang. Sekarang kita akan bedah fenomena gelombangnya melalui 3 poin krusial. Poin pertama, asal-usul nilai komponen filter. Pada rangkaian terpasang induktor dengan lambang L yaitu sebesar 0,15 Henry. Kapasitornya sebesar 50 mikrofarad dan resistornya sebesar 120 ohm. Nilai ini dihitung berdasarkan rumus frekuensi resonansi alami yaitu F0 sama dengan 1/2pi akar L dikali C. Di sini didapat nilainya itu 1/2pi akar L-nya tadi 0,15 dikali 50 dikali 10 pangkat min 6 karena 1 mikro itu sebesar 10 pangkat min 6. Kira-kira hasilnya itu sebesar 58,11 Hz. Nah, nilai 58,11 Hz ini sengaja dirancang sangat dekat dengan frekuensi operasi kita yaitu 60 Hz. Fenomena near resonance atau mendekati resonansi inilah yang bertindak sebagai penguat alaminya. Poin kedua, konsep impedansi dan sudut fasa. Saat arus melewati induktor, muncul hambatan imajiner berupa reaktansi induktif yaitu X sub L sama dengan omega dikali L. Nah, nilainya itu kira-kira 56,55 ohm. Sifat dasar rangkaian RL adalah menolak perubahan arus secara mendadak karena energi disimpan dulu dalam bentuk medan magnet. Efeknya, arus mengalami tertinggal atau lagging. Kemudian perubahan energi antara L dan C di dekat titik resonansi ini menciptakan pergeseran sudut fasa sekitar 98 derajat. Itulah alasan mengapa logis pada grafik simulasi muncul gelombang sinus merah atau V out AC-nya bergeser ke kanan dan tidak sejajar dengan dinding gelombang kotak biru. Nah, pada poin ketiga yaitu perjalanan estafet bentuk gelombang. Secara total, sirkuit ini melakukan 3 tahapan mutasi bentuk energi. Yang pertama ada DC murni, yaitu berasal dari sumber baterai VDC sama dengan 100 volt berupa garis lurus horizontal berfrekuensi 0 Hz. Kemudian yang kedua di sini ada gelombang square yang kotak, yaitu setelah melewati jembatan saklar IGBT 60 Hz. Tegangan dipaksa bolak-balik sebesar 10 volt dan 100 volt. Gelombang ini sebenarnya adalah gelombang sinus yang masih kasar karena penuh riak frekuensi tinggi atau harmonisa. Yang ketiga, untuk gelombang sinusoidal, gelombang kotak dilewatkan ke filter LC. Induktor menghambat frekuensi tinggi dan kapasitor membuang sisa riak tajam ke ground. Hasil akhirnya, seluruh harmonisa musnah dan menyisakan gelombang sinus murni yang mulus sempurna. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, sekian penjelasan dari kami. Jadi, dari hasil analisis dan simulasi ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, IGBT merupakan pilihan saklar daya terbaik untuk aplikasi inverter karena dia mengawinkan efisiensi kendali MOSFET dengan kekuatan hantaran daya milik BJT. Nah, selanjutnya yang kedua, rangkaian full bridge inverter itu berhasil mengubah tegangan searah menjadi bolak-balik dari DC ke AC dengan kendali fasa pensaklaran silang itu di antara 0 sampai 180 derajat dan 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, dan yang terakhir, untuk pemilihan nilai induktansi dan kapasitansi filter bukan hanya berfungsi untuk membuang distorsi harmonisa tingkat tinggi, tetapi dalam kasus ini, efek near resonance membuat output tegangan AC-nya mengalami amplifikasi alami tanpa membutuhkan transformator tambahan. Oke, baik, demikian penjelasan dari kelompok 1 mengenai analisis gelombang fasa pada rangkaian full bridge inverter menggunakan IGBT.
Semoga penjelasan dan simulasi yang kami jelas di sini bisa menambahkan penambah ke kita semua ya. Terima kasih. Sekian dari Anda. I just had to let you know you're